Masih bersama kompas.com dengan serial video-video pembelajaran yang berisi bagaimana Belanda mengelola peternakan sapi perahnya. Kita akan meninggalkan peternakan Jos Groove yang karakternya menggunakan robot-robot untuk memerah sapi. Nah, di peternakan kedua ini nantinya kita akan belajar bagaimana peternakan modern dikelola oleh seorang anak muda. Salah. Oke, betul. Tempat-tempatnya sudah. Ini hari kedua sore jam 17.30. Kita akan menuju ke peternakan ketiga. Mudah-mudahan waktunya masih sempat. Di peternakan ketiga ini kita akan mengunjungi Ben. Ben ini anaknya Pak Yos yang tadi peternakan kedua kita kunjungi, yang dia menggunakan robot-robot untuk memerah susu sapinya. Nah, berbeda dengan ayahnya, Ben ini memilih menggunakan alat-alat atau mesin-mesin perah susu yang digunakan orang-orang Belanda pada umumnya, tidak menggunakan robot mahal seperti yang digunakan ayahnya. Kita akan belajar dari Ben bagaimana semangat anak muda ini, dia mampu membangun peternakannya secara mandiri. Mungkin nggak ada sapi di sini, Mas. Kok malah? Ini di peternakan ketiga yang dikunjungi hari ini. Besar-besar. Ibunya itu 200.000 liter. Yeah, that is fresh grass. Oke. Yeah, this is fresh grass, and the rest is silage. They get silage and they get one load of fresh grass also every day. How old is this farm? 51 years. 51? Yeah, 1972. When I was 12. So then in the back it's a bit younger. Yeah. Can we interview your son? Pardon? Can we interview your son? Oh yes. He's a young farmer also, right? Yeah, he is 30 and Yeah. he is inside in the house. Later probably, yeah? Oh yeah. Yeah. That's why you're not. No. No, they are not. Orang Indonesia bisa nggak sih makan begini? Sebanyak ini. Oh, okay. Kalau di bahin tuh tempat bahin lebih karena tanam Ini rumput segernya seger banget ya kalau Ini yang fresh. kalau dikasihin Kalau sekarang yang lihat sore ya? Iya. Oh, ini kadang lagi lepas ya bisa dikasih ya? Tetap Ini ada. aja on top aja, top up. Topping. Topping. di daerah Mbah ini berlebih. Nah, Mbak, they like betul. fresh grass. But you feed fresh grass too? Ya. Iya. Oh, only Fresh grass, used grass, big grass. must not be too wet and not too long. Not like this, and it's not. Begitu tanam, this is topan ya. Dari 100. Yeah, there below it's other tree. Rumput sudah. Yeah. Namanya bahan benih. Dia yang batu yang dipakai sama batu. Ini kalau dia dibiarkan sehari Here? We want to ask you about being a farmer. Maybe why you want to be a farmer? Because I think it's the most wonderful job you can think. Because you have one with your animals, one with the nature, and you are a little bit free in doing what you want. You have when do you want to
yeah, you are, what's the good Dutch word? Yeah, you are your own boss, and I like to be my own boss and say what to do and think what to do, and especially work with cows. I love my cows, and that's my favorite passion, and to produce good feed for the whole world. That's also one of the important things that we have to feed. Let the people of the whole world give the chance to eat. I did the University of Agriculture. So yes. I heard you're milking by hand. Yes. Okay. Why you choose by hand, not by robot, for example? Because I want to milk around 300 cows, and then you should have 6 robots, and I think then it's too expensive, and you need the technique, and the technique can also sometimes leave your buyer alone. And then especially when you have 6 robots, and you have many times you have problems with the robots. I know it from the past with the other farm. Dus I think when you milk 300 cows, it's better to milk 3 times a day, and half of the time you do it with other people that they milk for you. And then you know for sure that they are milked, and then it's done. And otherwise it can happen that robots stop at the moment in the night, or when you are not at the farm, or another time. And people to work are more expensive. Good people, they have to know the robot, than people they have to milk. Wah, ini dia yang tadi nggak ngerem nih. Ini sapi-sapi yang sedang diperah, pas jamnya diperahnya dengan alat ya. Oh, ini dipasang manual ya. Oh, ya. Ini meskipun pakai alat, tetapi mereka memasangkannya secara manual, memasangkannya ke puting secara manual. Beda dengan yang tadi, yang pemasangannya itu by sensor. Ini nggak pakai sensor ya, langsung pasang manual. Menurut saya ya lebih cepat sih, lebih cepat karena ada problem di teknologi sensornya tadi ya. Nah, mungkin lama, cuman memang akurasinya mungkin ya. Akurasinya sudah jadi ini lebih baik. Di susunya sudah sampai cepet, keren ya. Ini adalah anak-anak muda, generasi ketiga kali ya, generasi ketiga dari peternakan ini yang masih mau menjalankan atau meneruskan pekerjaannya sebagai peternak. Nah, ini langka lah di era sekarang. Keren ya, anak-anak muda masih mau bekerja mengelola peternakannya sendiri. Tadi Ben tadi bilang kenapa dia mau menggeluti pekerjaan ini, karena dengan menjadi petani, dengan menjadi peternak muda, dia menjadi bos untuk dirinya sendiri. Tuh susunya, susunya mengalir ke sini, ke tampungan ini. Keren ya, ini susu segar.
itu. Bersih ya, lihat ini. Untuk peternakan sapi perah, lantainya ya bersih banget. Dan setiap jarak tertentu ada selang-selang untuk membersihkan, untuk menyemprot gitu ya. Keren ya, itu susunya ini ditampung, ada yang langsung ditampung di sini. Kita butuh penjelasan dari pakarnya, peternaknya ya. Nah, nanti kita, dan lihatlah, ini adalah antrean tuh. Di belakang itu antrean untuk diperah susunya. Antre tuh. Sorry, miring. Kalau lihat tadi Ben bekerja tadi, ini seperti rush hour-nya gitu. Jadi dia ini jam-jam sibuknya, sehingga tadi dia nggak punya waktu banyak untuk wawancara ya. Cuman kasih waktu 2 menit 3 menit. Karena ternyata dia langsung kabur ke pekerjaannya ini. Keren ya. Ini betul-betul membutuhkan ketepatan waktu. Ini Ben. Pak, bisa dijelaskan proses ini dari sisi ini ya, teknologi dan Ya, ini mesin perah ya, mereknya Kia. Kia itu merek mesin perah. merek mesin perah. Ini merger antara dua perusahaan. Ada Westfalia di Jerman sama Kia di Amerika, merger jadi Kia produksi mesin perah ini. Nah, ini namanya side by side ya. Jadi sapi diperah di dua sisi, normalnya di dua sisi. Tetapi hari ini mereka sedang melakukan yang namanya herd testing. Herd testing itu cara yang dilakukan sama peternak di sini untuk melakukan tes terhadap per individual sapi setiap bulan kalau di sini. Di negara yang lain bisa berbeda, di peternakan yang lain bisa berbeda. Tetapi di peternakan ini mereka melakukannya sebulan sekali. Yang mereka lakukan, mereka ngambil sampel per individu sapi. Per individu sapi, kemudian dibawa ke laboratorium, kemudian dilakukan pemeriksaan dari mulai produksi, kualitas sapi, mulai komponen susu, sampai somatic cell, bakteri susu, dicek semuanya sebulan sekali di sini. Lebih intensif dari peternakan yang lain. Nah, ini kalau saya melihatnya, ini automatic cup of removal. Jadi ketika si produksi yang ada di dalam ambing itu dia sudah habis, sudah tidak mengeluarkan susu lagi, atau tinggal 200 mili di dalam ambingnya itu, maka si mesinnya ini otomatis akan lepas dengan sendirinya. Oke, jadi ini semi otomatis ya. Ya, dia melakukannya ini, diambil satu persatu per sampel, cukup cuma segitu saja, kemudian dia akan menuliskan reportnya. Dan semua report ini dalam elektronik digital, ya, semuanya dikirimkan ke peternaknya dalam bentuk digital. Jadi ini metode yang mereka lakukan untuk bisa mengetahui kualitas permasalahan setiap sapi itu individually, reguler, periodik sepanjang tahun. Ini sudah produksi reguler atau cuma untuk pengambilan sampel? Ini reguler, mereka melakukan ini setiap saat. Jadi prosesnya ini dilakukan setiap pagi dan sore. Cuman kebetulan hari ini ada pemeriksaan per individu. Jadi mereka ngambil sampel di
botol-botol kecil itu saja. Ya, tapi normalnya nggak begini. Normalnya ya mereka perah biasa. Tapi nanti hasil yang dia perah dia pakai kan? Oh iya, tetap. Ini kan cuma ngambil sampel sedikit, sisanya ya perah biasa aja. Seperti itu. Dengan tadi pakai robot-robot, tingkat kesulitan, tingkat oke. pekerjaan gimana? Ya, ini memang lebih butuh tenaga kerja lebih banyak ya, karena otomatis cara memasukkan klaster ke dalam ambingnya sapi itu butuh manusia. Kalau robot itu kan murni, manusia itu hanya memperbaiki robot saja, hanya maintenance robot. Kalau ini betul-betul manusia, karena kita juga melihat di botol-botol kecil itu, ya, di botol-botol kecil itu adalah cairan celup puting. Setiap kali sapi habis selesai diperah, harus segera dicelup putingnya supaya menghindari infeksi setelah pemerahan. Kalau robot semuanya dikerjakan sama robot, ya. Jadi perbedaannya di situ. Kalau untuk ini sepanjang ini mungkin normalnya mereka akan butuh 2 orang sampai 3 orang tenaga perah seperti ini. Idealnya setiap 10 butuh 1, setiap 10 butuh 1. Yang normalnya kalau ini seperti ini dia mungkin bisa ke kiri, bisa ke kanan ya, swing ya, double swing, kiri kanan. Yang normalnya di sebelah kiri juga ada sapinya, tapi kebetulan karena hari ini adalah test day istilahnya, oke, jadi makanya yang dipakai cuma sebelah saja. Normalnya dua-duanya. Di sana sapi menunggu. Nah, sapi sebelah itu antri ya? Antri untuk mau perah. Exitnya lewat mana nih Pak? Gate bagian depannya ini akan terbuka. Bagian depan akan terbuka. Mereka akan dengan sapi, kemudian sapi belakang masuk. 1 ekor sapi dengan mesin seperti ini normalnya dia membutuhkan waktu sekitar 8 sampai 10 menit proses perahnya per ekornya. Yang bisa dihasilkan sampai berapa cc Pak? Itu tadi 400. Oh, untuk sampel. Untuk sampel Itu akan naik terus ke atas ya? ya, setelah 1 liter mereka akan terpompa sendiri. Terpompa ke sini, kemudian terpompa ke milk tank yang besar. Otomatis dia dipompa ya Pak ya dari situ ya? Otomatis terpompa. Bukan diambil manual gitu ya? Oh enggak. Ketika sampai pada angka tertentu langsung masuk ke tempatnya, ya. Langsung terpompa. Otomatis. Nah, begini kalau orang melakukan pemerahan ya, sapi itu kan begitu waktunya diperah. Sapi itu menghasilkan hormon namanya oksitosin, ya. Setelah itu efeknya cuman maksimal 8 menit. Manusia juga bisa, tapi manusia kan cuma 1 orang per 8 menit. Kalau ini bisa langsung 30-40 sapi per 8 menit. Karena begitu plak-plak sapi mesinnya masuk, 8 menit sapi sebanyak ini. Jadi, tapi tidak mempengaruhi produksi. Ya, antara mesin dan manual itu sebetulnya sama saja. Kan yang melakukan pemerahan tetap, melakukan celup puting tetap, hygiene tetap. Cuman kalau dengan mesin kita bisa massal lebih efisien waktunya. Di Belanda sudah nggak ada ya yang sapi merah? Sudah tidak ada. Manual kayak gitu ya? Sudah tidak ada. Ya. Minimal kayak gini ya? 100% seperti ini. Di Indonesia gini Pak? Yang melakukan ini hanya Mega Farm. Mungkin di Indonesia hanya mungkin 6 tempat lah, kurang lebih ya. Lainnya masih manual pakai tangan ya Pak? 99% pakai manual. Peternak-peternak ini ada yang sudah pakai mesin perah, ada yang belum. Gitu. Nah, kita berharap mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama semuanya bisa menggunakan mesin. Ini yang melakukan tes nanti perusahaan yang lain. Perusahaan yang lain. Perusahaan lab Jadi seperti Bapak ini? Bukan dari vet ya? Bukan. Jadi seperti Bapak ini dia bekerja untuk satu perusahaan namanya CRV yang memberikan servis-servis yang lainnya. Semua servis ini dikerjakan perusahaan yang lain, bukan peternak. Keren ya. Begitu. Mereka sudah ini ya terdistribusi dengan baik ya ke ayam-ayam pekerjaan. Ya, profesional. Semua dikerjakan sendiri. Ya. Peternak itu fokus pada sapinya. Ngamati sapi, memelihara sapi, memastikan sapinya nyaman, itu peternak. Bahkan tadi Pak siapa tadi Jos ya? Jos, ya. Beliau cuma mengamati sapi ya. Mengamati sapi. Semua dikerjakan oleh kontrak. Formulasi pakan dikerjakan perusahaan pakan, ngasih pakan dikontrakkan ke orang lain.
Jadi fokusnya dia di bagaimana ngamati sapinya benar apa enggak, kemudian evaluasi data. Nah, begitu. Pak, sebenarnya sapi-sapi yang kita lihat di 3 peternakan ini, mereka pakai IoT nggak sih? Apa? IoT. Oh iya, ini kan juga sebetulnya IoT ya, karena semuanya ini terkoneksi dengan sistem komputerized di dalam, kemudian terkoneksi internet. Mereka bisa lihat kalau kita lihat ya, ada satu pegawai di situ yang dia bawa iPad ya di sana ya. Dia bawa iPad, itu adalah informasi real time per ekor. Nah, yang ini anak muda ini. Dari IoT yang dia pakai. Dari IoT yang dia pakai. Oh, ini sapi-sapinya berdatangan ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Dia sudah tahu. Nah, begitu IoT-nya adalah begitu sapi masuk datang, langsung ada reader yang akan membaca apa device-nya itu. Kemudian dia melihat berapa kebutuhan dia, berapa produksinya per ekor sapi, dia akan memberikan konsentrat sesuai dengan statusnya sapi. Oh, makanan ya. Makanannya, tambahan makanannya itu. Oke. Ada reader yang membaca, langsung bisa tahu. Setiap sapi bisa berbeda, tergantung status reproduksinya, status kebuntingannya, berapa lama dia diperah, produksinya berapa banyak. IoT yang dia pakai itu Di leher. Di leher itu ya. Nah, yang di leher ini, kita bisa lihat yang warna hijau itu juga ya. Hijau ya. Nah, yang warna hijau itu IoT-nya itu bisa melakukan identifikasi metabolisme. Oh, ya. Ini pemberian konsentratnya. Biasanya lewat ini, Pak. Terkoneksi lewat ini. Ini mungkin karena sedang tes dia aja kali ya. Gitu. Nah, alat yang warna hijau itu dia bisa melakukan deteksi fisiologi sapi. Dari mulai suhu badan, gerakan rumennya, perilaku sapi, apakah dia sudah makan apa enggak, dia pincang apa enggak, dia bergerak apa enggak, sampai deteksi birahi. Ya? Birahi. Birahi. Deteksi birahi bisa dilakukan lewat itu. Di Indonesia sudah mulai kayak gitu, Pak? Ada yang seperti itu, tapi hanya Mega Farm yang melakukan itu. Perusahaan saja. Oke. Itu tadi anak PL dari Swiss, bukan pekerja. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, susu yang diperah dari setiap sapi itu dia tidak kontak udara. Itulah mengapa kualitas mikrobiologinya, bakterinya juga kecil. Begitu disedot ya oleh mesin, itu langsung masuk pipa ke sini. Nah, ini tangkinya. Jadi, nah itu pipanya ya. Langsung didinginkan masuk di sini. Ini kapasitasnya 35.000 liter, 35 ton. Nah, dan ini suhunya sekitar 3-4 derajat. Gitu. Supaya karena apa? Supaya tidak busuk kan, ya. Dan ini dikumpulkan dulu. Jadi tiap 3 hari nanti truk tangki dari Friesland Campina datang akan menyedot ini, pindahin ke truk, dibawa ke pabrik untuk diolah. Jadi 3 hari sekali. Nah, selama 3 hari dikumpulkan di sini, ya, dalam kondisi suhu rendah dingin 3-4 derajat. Nah, ini boleh dilihat nih selesai. Nah, jadi ini kan 240 ekor. 240 ekor. Satu ini 30 ekor kan? Jadi sekali merah 60 ekor. Jadi kira-kira kan 4 kali. Nah, ini selesai diperah nih, balik. Nanti temennya yang sudah nunggu ngantri itu masuk lagi. Perah lagi, semuanya dikumpulkan susunya ke sini. Ke atas. Di lava. Ya, ini di lava yang mesinnya GEA ya, Jerman.
Di sini dikumpulkan sampai 35 ton, 35.000 liter. Tiap 3 hari diambil. Nah, selama 3 hari di sini suhunya dijaga 3-4 derajat, ya, supaya awet, tidak busuk, kualitasnya tetap segar. Ya, bakteri tidak berkembang dengan cepat. Seperti itu. Selama ditampung di sini nggak ada treatment apa? Tidak ada. Jadi hanya tampung, dinginkan, menunggu penuh. Tiap 3 hari truk datang, sedot, pindahkan ke truk, bawa ke pabrik, baru di pabrik diolah. Seperti itu. Dia cuma penampungan. Menampung, sama ya disebutnya. Pendingin. Ya, jadi cooling storage ini. Cooling storage. Ya, cooling storage, menampung. Karena tidak tiap hari diambil, kan itu juga menghemat biaya ya. Jadi sekali datang truk yang besar, mungkin 2 truk ya, 15 tonan gitu. Selesai, diisi lagi, 3 hari datang lagi seperti itu. Di sini tidak ada treatment apapun, hanya pendinginan. Ya seperti di SNI Susu Segar memang begitu. Jadi susu segar itu tidak ada treatment apapun kecuali pendinginan. Nah, kalau sudah diolah bukan susu segar lagi namanya. Terima kasih. Pak Edi, ini dari peternakan Big Holstein. Big Holstein itu mengacu ke ini ya. Karena sapinya jenis itu sapi ya, Holstein ya. Friesian Holstein ya. Kalau Yang kanan bininya. Iya. Tapi dibuang. Tujuannya hanya untuk mengetahui apakah si sapinya itu masih selamat dan kuat dari miliki. Setelah biasa, setelah diting lagi,